Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul, mengherankan kenapa di masyarakat umat Islam terjadi perbedaan pendapat yang sukar disatukan seperti minyak dengan air. Padahal mereka itu diantaranya ulama, profesor, doktor, doktorandus. Padahal rujukannya, kata mereka sama-sama dari Al-Quran dan hadis. Dan menyedihkan atau mengakibatkan terjadinya umat Islam berkotak-kotak dalam masalah bentuk untuk memilih menggunakan ulamanya, tempat masjidnya, atau cara pengajiannya. Oleh Dr. Arifin S. Siregar. Kita akan coba membahasnya. Bila kurang memuaskan, menyinggung perasaan mohon maaf. Pembahasan. Adapun terjadinya dua pihak yang mengeluarkan pendapat di dalam menyampaikan ajaran Islam berbeda, adalah oleh karena, pertama disebabkan, pola pikir yang berbeda, kedua, ulama sebagai rujukannya, ketiga, sifat taklid, fanatik, kultus individu, right or wrong are my country, benar atau salah adalah kampungku, dan keempat, kebodohan. Pembahasan pertama, pola pikir yang berbeda yaitu, di mana seorang mantan Menteri Agama Mukti Ali pernah mengatakan, ada dua pola pikir cara ulama membahas masalah mencari pendapat mana yang benar, di mana bila ada dua pendapat yang berbeda. Ulama pihak pertama membuat terlebih dahulu pendapat yang akan dibahas itu sudah benar dipaku mati, dan tidak boleh dirubah. Tetapi bila masih dilakukan pembahasan hanya untuk sekadar membuat pembenaran, untuk menegaskan atau mensahkan bahwa pendapat itu tidak boleh diganggu-gugat, untuk diamalkan oleh masyarakat umat Islam dianggap sudah benar. Maka, untuk pembahasan ini dalil-dalil atau argumentasi yang dijumpai atau dipakai diarahkan untuk menguatkan pendapat yang sudah terlebih dahulu dianggap benar, tidak boleh diganggu-gugat atau dirubah. Maka, bila ada dalil-dalil, misalnya nas atau hukum yang tidak menguatkan pendapat yang sudah duluan dianggap benar itu, maka, dalil itu diusahakan, dikotak-katik, dipaksakan supaya menguatkan pendapat yang sudah dipaku mati, dianggap benar itu. Sebagai contoh, misalnya ada pendapat adzan boleh digunakan untuk pemberangkatan calon jemaah haji, atau penanaman mayat ke liang lahat. Bila sesungguhnya adzan itu diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya untuk pertanda mulainya sholat wajib 5 waktu. Dan dikatakan perbuatan demikian menyalahi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai hadis riwayat Muslim, yang menyatakan, barang siapa melakukan suatu amalan dalam agama, ibadah, akidah, yang tidak ada ajaranku, petunjukku, sunnahku, maka, amalan itu, tertolak bid'ah, sesat, di neraka. Maka, untuk koreksi, pembetulan, perbaikan, pada mereka, maka mereka menjawab, apa salahnya, kan ada gunanya, untuk syiar, dan sebagainya. Tetapi mereka lupa, atau tidak tahu bahwa perbuat itu tidak benar, kenapa? Karena melanggar petunjuk, ajaran, atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa adzan itu sesuai hadis riwayat Muslim, adalah diperuntukkan untuk tanda masuk waktu sholat 5 waktu. Maka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan mengancam ini dengan ancaman bid'ah, sesat, di neraka. Karena merupakan pengingkaran, penyalahgunaan, terhadap ajaran, petunjuk, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pola pikir kedua, adalah mereka ini bila ada beda pendapat, misalnya adzan yang di atas penyalahgunaannya perlu dibahas. Maka mereka duluan menganggap penggunaan adzan untuk pemberangkatan calon jemaah haji atau penanaman mayat, maka pendapat atau penggunaan ini masih diragukan, disangsikan kebenarnya. Maka, dilakukan diskusi atau pembahasan untuk menegakkan kebenarannya. Mungkin benar, atau mungkin salah jadi pendapat yang akan dibahas itu tidak perlu dipaku mati, untuk dirubah kalau memang salah. Rupanya dalam pembahasan atau pendiskusian ternyata perbuatan itu penggunaan adzan sesungguhnya adalah untuk tanda masuknya sholat 5 waktu, tetapi digunakan dengan ijtihad atau pemikiran di antara ulama mereka, dengan alasan apa salahnya, demi syiar dan sebagainya. Tetapi karena melanggar syariat, ajaran atau petunjuk, atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adzan hanya untuk tanda masuknya sholat 5 waktu. Maka perbuatan di atas diacaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjebak pengingkaran dan penyalahgunaan dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, pendapat menggunakan adzan untuk amalan lain, selain untuk tanda masuknya sholat 5 waktu, maka dianggap salah, dan penolakan terhadap petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, amalan yang dibahas itu karena ternyata salah, maka mereka rubah dan tinggalkan. Komentar, kesimpulan, maka, di antara ulama, profesor, doktor, doktorandus, dan di antara pengikutnya,
Ketika dihadapkan kepada suatu beda pendapat maka, pada diskusi atau pembahasan untuk menegakkan atau mencari mana yang benar, adalah mereka ini sebagai pengikut di pihak ulama pertama adalah berpendirian, berusaha mencari pembenaran untuk suatu pendapat yang akan dibahas. Meskipun di dalam pembahasan terbentur pada penggunaan hadis lemah, hadis palsu, adat istiadat, serta pengaruh agama lain. Namun, argumentasi yang tidak menyokong pada kebenaran tetap digunakan. Meskipun misalnya ditemukan argumentasi yang kuat, misalnya dalil yang syahih, namun buah pikiran yang mengkoreksi semua itu tidak dapat menggoyahkan atau tidak dapat merubah pendapat yang sudah duluan dibenarkan, dan dipaku mati. Sehingga diskusi hanya digunakan untuk usaha pembenaran bukan mencari kebenaran, tetapi adalah berlainan dengan pengikut ulama atau cendekiawan pihak kedua yang berpendirian, dalam diskusi atau pembahasan beda pendapat yang akan dibahas dianggap masih diragukan kebenarnya. Sehingga diskusi dan segala argumentasi yang kuat yang melemahkan pendapat yang dibahas itu kalau perlu diperbaiki atau ditolak. Demi diskusi untuk mencari kebenaran bukan mencari atau berusaha membuat pembenaran. Jadi, pengikut pola pikir ulama pihak kedua tidak segan atau malu-malu untuk merubah amalan yang diamalkan selama ini rupanya terlanjur salah. Demi untuk menegakkan kebenaran. Jadi, berbeda dengan pola pikir ulama pihak pertama yang berusaha mencari pembenaran. Pembahasan kedua, kedudukan ulama sebagai rujukannya, ulama atau masyhab sebagai penyebar atau tempat diskusi, atau tempat bertanya, adalah masa lahirnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat yang 4, Khulafaur Rasyidin, adalah beberapa tahun setelah kelahiran Nabi dan sahabat. Dan tempat tinggalnya juga berbeda-beda, ada yang di Mekah Median bersama tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang di Baghdad, ada yang di Mesir, dan sebagainya, jauh dari tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini mengakibatkan ulama atau masyhab utama sebagai tempat rujukan berbeda-beda penerimaan atau masukan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka terima diantaranya, ada yang terlibat kepada hadis-hadis lemah dan palsu, karena jauh dari tempat Nabi berada. Adalah masyhab bukan ahli hadis, tetapi adalah ahli hukum. Maksudnya, masyhab ilmunya mendalam di dalam masalah penegakan hukum, tetapi lemah di dalam pembahasan menseleksi atau membahas mana hadis syahih, atau menyingkirkan mana hadis lemah dan palsu. Untuk ini berakibat ada di antara masyhab ini terjebak pada penggunaan hadis lemah dan palsu. Ketahuilah ahli hadis yang menseleksi mana hadis syahih, mana hadis lemah, mana hadis palsu, jauh ke belakang beberapa tahun kemudian baru lahir. Di antaranya misalnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Abu Daud, atau Imam Nashriduddin Albani, menerbitkan 4 jilid kitab hadis lemah dan palsu, berjumlah lebih kurang 2000 buah. Ketahuilah dulu mereka pada masa mengembangkan ajaran Islam fasilitas belum lengkap, misalnya, buku-buku, kitab-kitab, sarana elektronik, dan sebagainya. Kemudian di masa mereka, sarana pertemuan ulama sedunia, misalnya kongres untuk membahas atau menyatukan pendapat juga belum ada. Sehingga masing-masing pendapat mereka itulah dianggap yang benar dan itulah yang disebarkan. Pembahasan ketiga, adalah sifat taklid, fanatik, kultus individu. Right or wrong are my country, benar atau salah adalah kampungku, melekat kuat kepada seseorang. Sehingga tidak mau merubah atau mengalihkan pendapatnya meskipun diketahui sudah terlanjur salah karena disokong oleh hadis-hadis lemah dan palsu. Atau ijtihad ulama untuk merubah supaya menjadi amalan yang benar sesuai ajaran atau petunjuk, sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan keempat, kebodohan, malu berubah karena dari awal ulamanya atau yang mengamalkannya sudah terlanjur dipercayai oleh masyarakat sebagai orang alim atau orang pintar. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon sejawat, menyebarluaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.